Berdasarkan pesan singkat yang dikirimkan juru bicara MA Soeharto pada redaksi Kompas TV, pada prinsipnya cuti adalah hak pegawai negeri yang dapat diambil sepanjang hak itu belum digunakan atau masih ada. Prosedurnya perlu persetujuan atasan masing-masing. Tentang rencana mereka akan mengajukan atau menggunakan hak cuti secara bersamaan dan bersurat akan beraudiensi dengan pimpinan MA berencana menerima perwakilan mereka. Bahkan bila memungkinkan mereka akan diterima bersama dengan Komisi Yudisial dan mungkin juga ada dari Kemenq dan Bappenas serta Kemenkumham. Sementara itu, anggota DPR fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman bilang pihaknya akan berkomunikasi dengan Aliansi Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia. Terkait desakan para hakim soal kesejahteraan, Habibur Rahman membenarkan jika kesejahteraan hakim masih memprihatinkan. Habibur Rahman menambahkan pemerintahan Prabowo Gibran akan meningkatkan kesejahteraan hakim sesuai dengan janji kampanye. Sudah diperintah oleh Wakil Ketua DPR terpilih Wakil Ketua DPR saat ini Pak Sufmi Dasko Ahmad untuk berkomunikasi dengan Solidaritas Hakim Indonesia yang menuntut peningkatan kesejahteraan. Sudah ada tanggalnya, sekitar tanggal 7 dan 8 kami akan menggelar pertemuan audiensi RDPU dengan para hakim yang menuntut kesejahteraan tersebut. Saya setiap kali kunker ke daerah-daerah ternyuh melihat hakim itu. Mereka banyak yang tinggal di rumah-rumah kos dengan hidup yang prihatin. Bahkan ada beberapa yang meninggal dunia karena kesehatannya tidak terjaga di rumah-rumah kos tersebut. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan hakim. Itu juga kan ada di visi misinya Pak Prabowo . Kami akan mengundang mereka untuk sama-sama mencari solusi. Nah itu dia, kami pengen minta hitung-hitungannya secara detail. Karena selama rapat kerja beberapa tahun dengan Mahkamah Agung, setahu saya tidak pernah ada usulan yang detail soal peningkatan gaji dan tunjangan ini. Karena itu kami perlu mendengar langsung dari yang namanya Solidaritas Hakim Indonesia ini kan grassroots-nya hakim-hakim muda. Perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia bilang setidaknya ada 741 hakim yang akan ikut cuti bersama. Perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia menambahkan sudah ada 1.611 hakim yang bergabung dengan gerakan ini. Tuntut kenaikan gaji dan tunjangan, ribuan hakim akan menggelar cuti massal dan beraudiensi dengan Mahkamah Agung. Lebih lengkap, kita akan sapa Alfania Rizky. Alfa, 12 tahun tak ada penyesuaian. Alasan hakim cuti massal dan audiensi KMA ini selain soal penyesuaian, ini apa lagi? Tentu saja tuntutan utama mereka adalah penyesuaian gaji dan tunjangan kepada pemerintah. Terkait dengan usulan mereka atau tuntutan mereka ini sudah 12 tahun mereka memperjuangkan terkait dengan gaji dan juga tunjangan yang dianggap tidak sesuai dengan kinerja yang mereka sudah lakukan. Karena untuk usulan perubahan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 terkait dengan hak finansial dan juga gaji yang harusnya diterima oleh hakim, ini tercatat bahwa gaji hakim dengan golongan paling rendah 3A hingga golongan paling tinggi 4E ini hanya berkisar 2,05 juta hingga 4,9 juta Livi dan juga saudara. Sedangkan tunjangan yang mereka terima sekitar 8,5 sampai 14 juta tergantung dari pengadilan tinggi mereka tempat bertugas begitu. Artinya ini ada gaji dan tunjangan yang dirasa tidak sesuai begitu dengan upaya pengadilan atau penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh para hakim ini. Sedangkan hal ini berbanding terbalik dengan gaji dan tunjangan yang diterima oleh para hakim agung. Kalau mengutip peraturan yang sama, hakim agung ini mendapatkan tunjangan hingga mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, serta mendapatkan hak honorarium penanganan perkara sebesar 2,5 juta rupiah per perkara. Artinya sangat jauh ketimbangannya. Ini yang kemudian menjadi
upaya dari para hakim untuk melakukan aksi mogok kerja untuk kemudian menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah maupun kepada legislatif. Apakah bisa peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 ini diubah atau disesuaikan dengan inflasi yang sudah berubah tentu saja di tahun 2024 ini. Kalau melihat tanggapan begitu dari eksekutif maupun dari legislatif, eksekutif dari Mahkamah Agung sendiri ini menyatakan akan melakukan audiensi yang melibatkan Kementerian Keuangan tentu saja yang menganggarkan gaji dari para hakim tentu saja dan juga dari Kemenkumham dan lembaga pengawas hakim, Komisi Yudisial. Serta kalau dari legislatif sendiri seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa akan juga ada rapat dengar pendapat umum dengan solidaritas hakim Indonesia untuk mendengarkan seperti apa sebenarnya kondisi real di lapangan terkait dengan gaji dan tunjangan yang diterima oleh para hakim ini. Karena tentu saja yang menjadi perhatian adalah jangan sampai gaji dan tunjangan yang tidak sesuai ini akan menimbulkan potensi-potensi pelanggaran etik yang dilakukan oleh para hakim atas nama untuk mendapatkan keuntungan pribadi begitu, seperti yang sudah terjadi di beberapa daerah terkait dengan pelanggaran etik. Semangatnya adalah tentu saja untuk kemudian bisa menyelaraskan begitu penegakan keadilan yang dilakukan oleh para hakim juga dengan gaji dan tunjangan yang diterima oleh mereka. Ini kemudian menjadi semangat para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia untuk kemudian menyampaikan aspirasinya. Setidaknya tercatat tadi sudah ada 1.600-an dari 7.700 hakim yang kemudian tersebar di seluruh Indonesia. Tentu saja catatannya jangan sampai aksi mogok ini akan menghambat begitu proses peradilan yang sedang berlangsung di beberapa wilayah. Tapi kalau dari Mahkamah Agung sendiri sudah memastikan bahwa para hakim yang kemudian mengajukan cuti ini sudah memastikan bahwa proses peradilan perkara yang sedang ia emban sudah dijadwalkan ulang ataupun tidak bertabrakan begitu dengan aksi cuti atau aksi mogok kerja yang akan dilakukan oleh para hakim. Tentu saja semoga pemerintah bisa mendengarkan aspirasi dari para hakim ini atas nama menegakkan keadilan Indonesia, menghindari potensi-potensi pelanggaran etik yang mungkin akan dilakukan oleh para hakim. Livi. Terima kasih Alvania Rizky atas laporan Anda.